ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan seluruh yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah surah turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan surah ini di dalam salah satu keterangan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dinyatakan sebagai surah yang paling terakhir turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Surahnya adalah surah Madaniyah menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir, mengandung 3 ayat, yaitu surah An-Nasr. Dalamnya firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath dan kemenangan, telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah artinya bantuan Allah terhadap nabinya menghadapi musuh-musuhnya. Al-Fath maksudnya Fathu Makkah. Ada yang mengatakan Al-Fath adalah masuknya manusia di dalam agama. Apabila telah datang Al-Fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Ini sudah terjadi, subhanallah, di mana setelah Fathu Makkah maka masuk ke dalam Islam jumlah manusia yang sangat banyak sekali dari penduduk Mekah dan selainnya, dari kabilah-kabilah Arab, hingga datang pula orang-orang dari Yaman. Itu semuanya dari kabar gembira pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pertolongan dan kejayaan untuk umat ini akan berlangsung hingga hari kiamat. Karena itu tidak perlu khawatir, umat Islam ini telah dijamin oleh Allah kejayaannya dan pasti akan berlangsung hingga hari kiamat. Kalau terjadi suatu masa, ada suatu kemunduran, itu dari ketentuan-ketentuan Allah berjalan di tengah makhluk. Tapi akhir kesudahan yang terbaik itu adalah milik orang-orang yang bertakwa. Dan siapa yang mengikuti jalan para nabi dan para rasul. Walaqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Telah berlaku ucapan kami untuk para rasul, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu ditolong, dan sesungguhnya tentara-tentara kami
mereka lah yang dimenangkan. Ini terdapat bentuk kabar gembira kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi juga sekaligus menunjukkan pertanda yang lain. Dan ini fikih dipahami oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sebagian riwayat di buku-buku tafsir diterangkan bahwa surah ini ketika turunnya juga di musim haji. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya pada para sahabat, maka Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma menangis karena hal tersebut. Dan Nabi bertanya kepadanya, kenapa kalian menangis? Maka keduanya menjawab, ya Rasulullah, ini surah pertanda ajalmu telah dekat. Maka Nabi SAW berkata, kalian telah benar. Memang demikian. Dan disebutkan oleh Al-Baghawi, atau disebutkan oleh Ibn Al-Jawzi di Zadul Masir, dari ucapan Qatadah bahwa setelah turunnya surah ini, Nabi SAW hidup setelahnya 2 tahun. Ada yang mengatakan beberapa 60 hari atau 2 bulan. Dan ini semuanya mana yang menunjukkan bahwa ini surah dari surah-surah yang terakhir turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini fikih juga dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas seorang sahabat yang mulia, walaupun usianya masih muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, tapi Ibnu Abbas diberi oleh Allah keluasan ilmu dan pemahaman. Karena Nabi SAW mendoakannya, sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, beri dia kefakihan dalam agama dan ajari dia tafsir Al-Quran. Maka jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu orang yang termasuk para sahabat yang paling memahami tafsir Al-Quran. Karena kedudukan Ibnu Abbas dari sudut ilmu ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas dimasukkan oleh Umar ke bagian dewan penasihatnya di majelis syuranya. Dan majelis syura ini berisi orang-orang tua, orang-orang yang berilmu, yang paling ditokohkan di tengah para sahabat, untuk membahas permasalahan-permasalahan umat bersama Umar bin Khattab. Maka Ibnu Abbas diikutkan di dalam majelis yang isinya adalah orang-orang tua dari kalangan para sahabat. Maka sebagian sahabat berkata, wahai Amirul Mukminin, kenapa anak muda Quraisy ini diikutkan di sini? Kenapa Ibnu Abbas ikut di sini? Kami juga punya anak-anak muda sebaya dengannya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Ibnu Abbas ini adalah seorang yang kalian telah mengenalnya. Di suatu kesempatan Umar bertanya kepada yang hadir. Lalu Umar membacakan ayat ini atau surah ini. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Apa pandangan kalian terhadap surah ini? Maka kata mereka, ini surah di dalamnya diberi kabar gembira kepada Nabi, kemenangan akan datang, dan diberi kabar gembira manusia akan masuk ke dalam Islam ini berbondong-bondong, dan Nabinya diperintah untuk bertasbih dan memperbanyak istighfar. Setelah mendengarkan jawaban mereka tersebut, Umar bin Khattab menoleh kepada Ibnu Abbas.
Lalu apa pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ini surah pertanda bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, saya juga tidak mengenal makna surah ini kecuali apa yang kamu ucapkan. Ini dari kedalaman pemahaman Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terhadap ayat-ayat Al-Quran. Dan subhanallah, dari tertib surah, dia diletakkan di akhir-akhir. Di akhir-akhir dari Al-Quran. Iya. Dan memang itu anjuran untuk memperhatikan hal yang terkait dengan akhir. Maka di akhir umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan surah ini kepada beliau. Dan disebutkan ajalnya sudah dekat. Ajal yang sudah dekat ini, apa perintah Allah kepada Nabi-Nya? Nah, ini renungan lain yang patut kita perhatikan. Ada ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbik. Bertasbihlah engkau, memuji Rabbmu. Tasbih itu luas maknanya. Tasbih memiliki makna yang luas. Kalau di penafsirannya juga ada yang menafsirkan fasabbih artinya sholatlah. Perbanyak sholat. Itu datang dari penafsiran Ibnu Abbas. Nah, itu disebutkan dari Nabi SAW. Malah di akhir-akhir umurnya, beliau lebih banyak lagi melakukan sholat. Sampai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan bahwa Nabi SAW berdiri melakukan sholat malam hatta tatawarrama qadamah, sampai kaki beliau itu bengkak. Sallallahu alaihi wasallam. Saking lamanya beliau berdiri dan sholat. Dan dimaklumi, di hari yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau juga masih keluar sholat. Masih keluar sholat. Beliau keluar dipapah oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib dan menantunya yang sekaligus keponakannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anis sahabati ajma'in. Ya, beliau dipapa keluar melakukan sholat padahal sedang sakit. Nah, ini memang di kondisi penghujung harus dipikirkan dan harus disiapkan sesuatu yang paling baik dan paling indahnya. Fasabbih bihamdi rabbika. Tasbihlah engkau. Tasbih juga bermakna mensucikan Allah, mentauhidkannya, mengagungkannya, membesarkannya. Ya, dan memang tauhid itu adalah hal yang paling besar ya. Karena itu jangan seorang meninggal kecuali dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Dan itu adalah bagian dari tauhid. Jangan dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia putus harapan. Sebab itu bertentangan dengan tauhid. Maka diperintah untuk memperbaiki tauhidnya. Ya, bertasbih, itu masuk dalam kandungan tasbih. Iya. Fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu. Perintah untuk banyak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfiruhu, memperbanyak istighfar. Karena itu menjadi syariat. Di akhir amalan-amalan itu ditutup dengan istighfar. Iya. Kita di sholat 5 waktu. Selepas sholat 5 waktu, kita ada syariat untuk beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Setelah itu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Iya. Sebagaimana selesai haji juga seperti itu diperintah. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Dan diperintah berzikir, dan tergantung di dalamnya
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di salat malam begitu selesai di akhir malam, wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Makanya ketika surah ini turun, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dan datang dari sahabat yang lain menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan hal tersebut bacaannya di dalam ruku' dan sujudnya. Yang itu beliau membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Itu disyariatkan dibaca pada sujud dan ruku'. Subhanakallahumma, suci engkau ya Allah, wa bihamdik, dan segala puji untukmu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah saya. Ini dia terkandung di dalamnya bertasbih, memuji Allah, dan memohon istighfar. Dan ini adalah perintah di dalam ayat. Itu dibaca oleh Nabi SAW pada ruku dan sujud. Sebagaimana beliau ajarkan doa-doa yang mengandung istighfar, permohonan ampunan di ruku maupun di sujud. Iya, ini semuanya mana-mana harusnya terkandung untuk seorang hamba. Dan kalau dia selalu beristighfar, innahu kana tawwaba, sungguhnya Allah itu selalu memberi taubat, maha pemberi taubat, maha menerima taubat, dan memberi jalan untuk hambanya yang ingin bertaubat. Maka ini surah turun kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau agar beliau menambah dari amalan kebaikan dan beliau memperindah akhir dari kehidupannya dengan memperbanyak tasbih, memuji Allah, beristighfar. Nah, itulah yang dilakukan bagi siapa yang ingin meraih husnul khatimah. Sama dengan bulan Ramadan ini. Harusnya di hari-hari yang tersisa, kita sudah berada di hari yang ke-27. Masih tersisa 2 atau 3 hari lagi. Ramadan akan meninggalkan kita. Dan masih ada 2 atau 3 hari lagi kesempatan untuk hal tersebut. Tidak ada yang tahu Ramadan ini apakah yang terakhir baginya, atau Allah masih memberikan untuknya kehidupan Ramadan berikutnya. Tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Hanya saja kita berusaha memperindah dari akhir di bulan Ramadan ini. Karena itu ada syariat zakat fitri agar supaya ditutup dengan mengeluarkan zakat. Ada syariat bertakbir, mengagungkan dan membesarkan Allah di hari Id. Ada syariat sholat Id. Kemudian ada syariat setelah hanya 6 hari puasa di bulan Syawal, agar seorang itu menutup ibadahnya dengan hal yang paling baik dan yang paling indahnya. Karena itulah setiap dari kita ada kesempatan yang Allah berikan. Tapi di belakang kesempatan itu ada waktu yang sudah ditentukan, semuanya akan kembali kepada Allah. Siapapun dia akan kembali kepada Allah, dan setiap dari kita harusnya telah mempersiapkan apa yang dia bawa bekalnya untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dari rahasia surah ini, surah An-Nasr, datang setelahnya surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya satu surah celaan untuk Abu Lahab. Diberi kebalikan dari surah An-Nasr. Abu Lahab ini orang yang menghabiskan umurnya di dalam merintangi, melawan dan menentang dakwah Rasulullah, dan dia mati di kondisi su'ul khatimah, mati yang sangat buruk. Dia abadikan akan keburukannya, celaan terhadapnya di dalam Al-Quran hingga hari kiamat. Sebagaimana diingatkan anjuran untuk husnul khatimah di surah Al-Lahab, isyarat peringatan jangan sampai kita su'ul khatimah. Itu 2 hal hendaknya selalu diingat di dalam kehidupan
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan memudahkan kita kepada jalan yang paling dicintai dan diridhai oleh Allah, memudahkan untuk kita amalan-amalan yang salih, memberi untuk kita semua istiqamah agar supaya kita berakhir dari kehidupan dunia ini dengan hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua masuk ke dalam golongan orang-orang yang dikatakan di dalamnya terhadapnya ketika ruhnya keluar daripada jasadnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang ridha, yang diridhai, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan diridhai. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.